Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil tokoh yang akan menjadi calon menteri dan wakil menteri di kediamannya. Kemarin tokoh-tokoh yang dipanggil adalah Budiman Sujatmiko, mantan kader PDIP yang kini tergabung dalam Gerindra. Pak Prabowo tadi mengatakan, meminta saya agar saya menemani beliau secara reguler di kompleks istana, ya, di kompleks istana. Kemendes, Pak? Oh enggak, tidak. Kebetulan, tapi insya Allah katanya beliau ya, suatu institusi setingkat menteri, begitu. Yang terpenting adalah menguji kabinet ini seefektif apa, semampu apa dia bekerja. Karena misalnya ada menteri yang tadinya ngaku-ngaku tidak mau jadi menteri, lalu ditawarkan mau. Nah itu persoalan komitmen menurut saya. Siapa itu? Nah, artinya bahwa itu salah satu contoh. Gini, kita ini sedang membangun politik yang beradab, Mbak Nana. Politik yang beradab itu salah satunya adalah menghormati apa yang kita katakan. Tidak kemudian menjilatnya dengan mudah, kecuali situasinya berubah. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kemudian sudah bilang saya tidak mau jadi menteri, ya nggak usah. Itulah apapun tawarannya segala macam. Nah itu dalam konteks membangun politik yang beradab. Orang bilang siapa lagi yang menghormati kata-kata yang kita sampaikan? Kalau bukan kita yang mengucapkannya, kira-kira seperti itu. Nah ini akan diuji. Kalau dia bisa setia dengan kata-katanya, dia pasti bisa menurunkannya dalam kerja, tindakan dan sebagainya. Dan itu berlaku untuk semua menteri, termasuk untuk semua menteri. Pembantu Prabowo ini? Iya termasuk. Untuk semua pembantu. Untuk semua pembantu presiden. Iya. Kalau dengan Pak Prabowo, kalau kita kadang-kadang, oh menteri. Baru pertama ini, saya nggak pernah berbicara jabatan menteri dengan beliau, selalu berbicara program, selalu bicara isu, baik itu situasi geopolitik global, situasi nasional, situasi kemiskinan, tapi yang paling sering kami bicarakan memang kemiskinan dari dulu. Waktu akan menjadi penguji yang paling setia masing-masing kita. Tapi kan bisa dilihat dari rekam jejak. Ya, waktu yang akan menentukan. Tapi kalau kita bicara hari ini, menilai hari ini dengan menengok ke belakang dari rekam jejak. Kalau dijawabnya dari rekam jejak gimana ya? Rekam jejak yang mana? Dari rekam jejak itu masa lalu lah, yang mana lagi? Saya udah nangkep intinya. Tadi Pak Prabowo mengajak saya berbicara alasan saya terjun jadi aktivis dan alasan beliau juga tertarik terjun politik juga ya. Satu yang menemukan kami, mempertemukan kami bersama adalah concern kami dan rasa benci kami pada kemiskinan. Alhamdulillah tadi kita menggali dasar-dasar alasan utama apa kami menjadi warga negara dan kenapa dulu saya terjun politik, kenapa kemudian saya terlibat dalam politik sejauh ini dengan segala suka dukanya adalah karena kami concern pada isu kemiskinan. Kita harus sering ngobrol tentang bagaimana kemiskinan ini karena memalukan ya. Bangsa yang sudah masuk G20 tapi masih banyak yang tertinggal. Tentu saja Pak Jokowi sudah melakukan berbagai macam program, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, apalagi. Presiden Jokowi menghadiri Halal Bihalal aktivis 98 se-Indonesia. Jokowi mengatakan banyak aktivis 98 yang layak menjadi pejabat pemerintahan termasuk menjadi menteri. Presiden menjelaskan banyak aktivis 98 yang menjabat posisi penting di pemerintahan dari bupati, wali kota hingga anggota DPR meski belum ada yang menjadi menteri kabinet. Aktivis 98 Adian Napitupulu menjadi nama yang diserukan aktivis 98 agar menjadi menteri kabinet. Jokowi menilai Adian Napitupulu sangat cocok menjabat posisi penting pemerintahan. Ia menilai Adian memiliki kepemimpinan berkarakter kuat, kemampuan eksekusi program rakyat. Bang Adian, Anda kan ditawari menteri tapi menolak. Kenapa? Jarang orang yang menolak ditawari menteri. Kenapa menolak? Yang merasa bukan talenta saya aja. Pertama itu. Terus kedua, saya merasa lebih bisa bekerja leluasa di DPR. Kalau misalnya gini, kalau misalnya di Kemenaker gitu ya. Di Kemenaker, lalu saya bicara apa? Buruh, jam kerja, cuti, apa yang terkait dengan buruh, tapi nggak bisa bicara tentang tanah rakyat. Kalau saya di agraria, saya bicara tentang tanah, tentang segala macam, tapi tidak bisa bicara tentang hal lain, tentang buruh dan sebagainya. Di mana saya bisa bicara tentang semuanya? Ya di DPR. Artinya bahwa itu menjadi pilihan sadar saya, tidak ada paksaan, tidak ada intervensi apapun. Walaupun mungkin saat itu saya sedikit melihat ekspresi wajahnya Jokowi, natapnya tajam, nggak tahu untuk menegaskan nih orang serius nolak apa enggak, ya saya fine-fine aja. Anda ditawari 4 kali Anda menolak? Ya sampai begini-beginilah pokoknya. Ampun Pak Presiden, saya minta ampun 1000 kali. Saya bilang, saya sadar diri, saya tahu kemampuan saya tahu diri saya seperti apa dan sebagainya. Ya bla bla gitulah. Sadar diri? Iya. Itu kata kunci.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya sebuah video dari seleksi menteri kabinet baru Presiden terpilih Prabowo Subianto ya. Dan di situ ada pemandangan yang ya cukup menggelikan ya. Mantan aktivis 98 Budiman Sujatmiko ternyata hadir juga diundang sebagai calon menteri atau calon wakil menteri ya. Ternyata inilah selama ini yang digadang-gadang dan tujuan utama dari Budiman Sujatmiko, kenapa harus pindah partai, kenapa harus dukung Prabowo. Ternyata obsesinya adalah menjadi menteri atau menjadi wakil menteri atau pejabat eksekutif atau sekelas menteri lah, badan sekelas menteri lah. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh sahabatnya dulu di PDIP ya, Bung Adian Apitupulu, yang nyata-nyata ditawari sampai 4 kali sama Presiden Jokowi untuk menjadi menteri di kabinet Jokowi. Adian Apitupulu dengan halus, dengan bahkan berkali-kali menolak untuk menjadi menteri, dan beliau konsen di gedung DPR ya, menjadi anggota DPR untuk mewakili rakyat. Dan alasan beliau cukup masuk akal. Beliau bisa ngomong ya apa aja lah, ngomong semuanya tentang masyarakat, tentang rakyat, keluhan masyarakat, keluhan rakyat tuh di anggota DPR tuh semua ada. Dan beliau bisa bicara banyak, bisa turun langsung ke lapangan, dan itu alasannya menolak jadi menteri ya. Bukan karena ingin ya. Tapi kalau bagi orang yang haus dengan jabatan, itu suatu kesempatan yang luar biasa, yang nggak semua orang bisa capai dengan mudah, dan sepertinya banyak diimpikan oleh para politisi tentunya. Tetapi beda dengan Bung Adian Apitupulu ya. Tapi kali ini kita melihat pemandangan bahwa Budiman Sujatmiko ya, yang kita dulu lah rekam jejak beliau dulu ketika masih di PRD begitu keras melawan rezim Soeharto yang notabene itu adalah mertuanya dari Presiden terpilih sekarang Prabowo Subianto kala itu ya. Keras, bahkan sempat di penjara juga, dan akhirnya tahun 99 beliau dibebaskan. Akhirnya partai PR tidak lolos, akhirnya masuk ke PDI Perjuangan hingga baru tahun kemarin 2023 kalau nggak salah beliau keluar dari PDI, menyatakan mendukung Prabowo. Dan ternyata Jokowi ya, ternyata di situ ada permainan ada campur tangan dari Presiden Jokowi juga. Dan itulah akhirnya yang terjadi. Sekarang Budiman Sujatmiko didapuk bakal menjadi salah satu calon menteri atau wakil menteri dari kabinet Prabowo Subianto. Dan di sini sengaja saya hadirkan video lama dari Bung Adian untuk ya memang ada maksudnya rekam jejak Bung Adian itu memang ditawarin 4 kali sama Presiden Jokowi untuk jadi menteri, tapi beliau tolak semuanya. Dan itulah salut buat Bung Adian. Dan beda jauh dengan Budiman Sujatmiko yang seolah-olah akhirnya kan ketahuan belangnya. Inilah tujuan aslinya. Buat apa dulu sampai di penjara, sampai melawan Orde Baru, dan akhirnya bergabung sekarang dengan alasan yang ya tidak masuk akal. Alasannya ternyata memang ingin menjadi pejabat, ingin jadi pejabat eksekutif. Dan ya itulah apa yang terjadi sekarang, tidak bisa disangkal. Rekam jejak itu nggak bisa dihapus, sudah terlanjur dikenang oleh masyarakat ya. Jadi kalau menurut saya ya, bukan karena saya benci pribadinya, tidak. Kalau Budiman Sujatmiko pribadinya sangat bagus, dan ya kita doakan mudah-mudahan Budiman bisa amanah, bisa mengemban tugasnya dengan baik ya. Dan cukup kita tahu saja, jadi tujuan Budiman adalah ingin menjadi pejabat ya, setingkat menteri, dan mungkin bisa terlaksana di tahun ini ya sebagai menterinya Prabowo atau wakil menterinya Prabowo. Ya mudah-mudahan bisa amanah, dan kita tetap dukung juga ya para aktivis ini yang menyuarakan kebenaran. Salah satunya dari Bung Adian Apitupulu yang masih eksis di gedung DPR. Ya nggak tahu di komisi berapa, yang jelas beliau memang konsen di situ, mewakili suara rakyat.
dan menolak, 4 kali menolak menjadi menterinya Jokowi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya. Bagi yang ingin berkomentar, silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru setiap harinya dari Kem TV Channel. Salam waras.